Sehat Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, sahabat muda, ada waktunya ketika hati berbicara tentang sebuah kebenaran. Mereka yang menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran keliru seperti itu tak akan pernah dapat menyelami kebenaran. Demikian ungkapan kitab suci Dhammapada syair 11 udah menjelaskan kalau kita memandang sesuatu yang tidak benar sebagai sebuah kebenaran, ini adalah pandangan keliru. Kenapa? Kita memutarbalikkan fakta, sebuah kondisi yang sangat tidak sehat. Dalam kitab suci Dhammapada syair 12, Buddha mengatakan, mereka yang mengetahui kebenaran sebagai kebenaran dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran benar seperti itu akan dapat menyelami kebenaran. Bapak, Ibu, sahabat muda, betapa kita bisa melihat kebenaran dipandang sebagai sebuah kebenaran. Ini adalah pandangan benar. Dalam khotbah pertamanya, Buddha menguraikan 4 kesunyatan mulia. Buddha ingin membuka mata batin manusia agar manusia bisa melihat sebuah kebenaran tentang hakikat hidup dan kehidupan ini secara utuh, secara sungguh-sungguh. Memang bila manusia diliputi oleh kehausan, nafsu, keinginan yang berkobar-kobar, mereka akan buta dengan kenyataan hidup yang sesungguhnya. Kita bisa melihat jasmani ini begitu indah, begitu menarik. Karena apa? Karena berselimutkan keserakahan. Kita menganggap jasmani ini abadi, tetapi dalam pandangan benar, dalam pandangan yang sesungguhnya, jasmani ini adalah tidak kekal, hanya bersifat sementara. Harta yang kita cari, harta yang kita dapatkan hanya sementara. Namun orang bijaksana bukan anti harta. Harta dicarinya, harta diperolehnya adalah untuk menunjang kebaikan-kebaikan. Harta yang dia dapatkan digunakan untuk kebaikan sesuai dengan jalan dharma. Karena apa? Karena pada hakikatnya, Bapak, Ibu, sahabat muda, kelahiran kita saat ini adalah punya tujuan mulia. Apa itu? Memutuskan mata rantai kelahiran yang berulang-ulang. Apa yang menyebabkan kelahiran ini mengalami ulang-ulang? Tidak lain adalah nafsu keinginan kita yang tak habis-habisnya. Kita tak pernah puas. Kita kerap memandang, oh, ini jasmani saya, ini harta saya, ini kedudukan saya, ini kekuasaan saya, abadi. Tidak. Kita harus melihat bahwa ini dicengkeram oleh ketidakkekalan. Oleh karenanya, jasmani pun memiliki sifat sementara. Oleh karenanya, pandanglah
hidup dan kehidupan ini seperti buih dari busa yang hanya sekejap. Seolah-olah lama, kayaknya lama, padahal hidup cuma sebentar. Oke lah, umur manusia panjang 75 tahun, 100 tahun. Apakah selama hidup kita tak pernah ada waktu, tak pernah ada jeda untuk beristirahat? Pasti ada. Berapa? Sepertiga dari kehidupan kita. Bayangkan betapa kita memotong waktu sepertiga hidup kita untuk istirahat. Belum lagi ketika kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, memarahi orang lain, mencaci maki, menuduh orang yang bukan-bukan. Inilah yang pasti kita pernah perbuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Muda, kita lihat kembali, apa sih penyebabnya? Apa sih akarnya? Tak lain tak bukan adalah keserakahan yang selalu membelenggu diri kita. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin begini, saya ingin begitu, terus menggoda. Akhirnya tak pernah puas-puasnya. Saya ingin berkuasa, saya punya jabatan, saya punya kedudukan. Anda siapa? Wahai manusia, janganlah kita terbelenggu oleh nafsu keinginan yang tak habis-habisnya. Sayang, hidup kita cuma sebentar. Sayang kalau kita hanya ingin memuaskan nafsu indria, memuaskan keinginan kita, memuaskan keegoan kita hanya untuk hal-hal yang tak bermanfaat. Lalu, apakah saya nggak boleh kaya? Apakah saya nggak boleh punya kedudukan? Apakah saya harus melarat? Sebuah jawaban yang pasti bisa dijawab. Tetapi sadari, harta yang kita miliki bukan karena tanpa perjuangan, pasti karena berjuang. Dan saat ini kita bisa kaya raya karena apa? Ada benih karma baik dari kehidupan lampau, sehingga kita bisa menikmati kekayaan, kemajuan materi, kesehatan, kedudukan tinggi. Tapi ingat, kekayaan, kedudukan, jabatan hanya bersifat sementara. Lalu, bagaimana kalau dalam kesementaraan itu kita bersikap begitu arogan, begitu sok kuasa? Ini loh saya punya kedudukan, ini loh saya punya jabatan. Ingat, satu ketika orang-orang pekerja pun akan mundur dari jabatannya, mundur dari tahtanya, akan pensiun. Bagaimana nilai-nilai harga diri kita ketika kita berkuasa, ketika kita punya jabatan, bersikap semena-mena? Tak ada orang yang akan menyapa Anda. Mungkin saat kita berkuasa, saat kita punya jabatan, orang akan membawa tas kita, orang akan membukakan pintu kita, orang akan mencium tangan kita. Tetapi setelah posisi itu tidak lagi kita genggam, akankah kita mendapatkan hal itu? Jangan bermimpi. Orang-orang akan meninggalkan kita.
orang-orang akan mencemoohkan kita. Jadi, Bapak Ibu Sobat Muda, cobalah kita ambil hikmah sifat sikap air. Air selalu mencari tempat yang rendah, dan paling rendah. Tetapi jangan anggap remeh. Air punya kekuatan yang maha dahsyat. Air bisa menenggelamkan kota. Air bisa mempalikan kapal yang paling besar. Air bisa memecahkan batu karang yang paling kokoh. Tetapi tak ada satu benda pun yang bisa memotong air. Ingat, air juga bisa menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Dia akan menyesuaikan sesuai tempat yang didatangi, ditempati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sahabat Muda, ayolah kita bisa mampu bergerak kemanapun kita berada. Ketika Anda berada di kendaraan pribadi, tetaplah bersikap rendah hati. Ketika Anda ada di kendaraan umum pun demikian. Banyak sahabat, banyak orang yang suka dengan kita bila kita bersikap rendah hati. Bukan karena kesombongan. Orang itu bisa naik jabatan, bisa dipandang tinggi orang lain. Mungkin saat kita berada di atas gunung, di atas bukit, kita bisa melihat, wow, orang lain kecil sekali. Tahukah Bapak Ibu Sobat Muda, orang-orang di bawah pun melihat orang yang ada di atas kecil sekali. Jadi ketika kesombongan akan tahta, akan jabatan, akan apapun yang kita miliki, coba lihat kita ke tengah lautan dengan perahu kecil. Seberapa besar kita? Aduh, kecil sekali. Bahkan kota yang kita tempati yang katanya besar, coba cari di peta dunia, di bola dunia. Wah, sangat kecil. Lalu lihat ke atlas, ke peta dunia. Kecil sekali, mungkin tak ada. Lihatlah di alam semesta ini, bahkan bumi kita pun nyaris tak terlihat. Haruskah kesombongan kita rawat? Haruskah kita bangga dengan harta kita, dengan kedudukan, dengan jabatan yang hanya bersifat sementara? Sadarlah, mumpung kita masih bisa berkata, mumpung masih kita bisa menyapa, mumpung masih kita bisa membaca doa-doa, panjatkanlah, bersikaplah rendah hati. Ayo, mari kita bersikap rendah hati. Mulailah mengikis keserakahan, mengikis kebencian, mengikis kebodohan. Kita tak perlu melihat
makhluk peta, makhluk asura, neraka, binatang setelah mati, setelah meninggal dunia. Tetapi sekarang juga kita bisa lihat neraka. Di mana? Saat kebencian muncul di hati kita. Itulah neraka. Bisakah kita melihat alam peta, alam asura? Bisa. Sekarang ketika kita memiliki keserakahan. Bisakah kita melihat alam bintang langsung? Bisa. Ketika kebodohan ada dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Sobat Muda, neraka, peta, asura, alam binatang, juga alam dewa sudah ada di sekitar kita. Kitalah yang mengkondisikannya. Semoga kita tersadar untuk bisa memberikan yang terbaik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.